Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota internet Anda. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film musikal romance yang berjudul Lil Billy, dirilis pada tahun 2010. Film berdurasi 1 jam 29 menit ini menceritakan tentang seorang wanita berumur 19 tahun bernama Billy. Billy ini suka bermain musik, khususnya untuk alat musik biola. Sebenarnya Billy ini jago bermain biola, tetapi entah mengapa ketika moodnya sedang tidak baik, maka permainannya itu menjadi tidak bagus untuk didengarkan. Poin penting dalam film ini saya kasih tahu. Terdapat suatu keanehan dari si Billy ini. Dia harus beradu cocok terlebih dahulu baru bisa jago bermain biola. Hah, mantap lah. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan perkencotannya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan adegan Jingan Sok berpindah scene kepada seorang pria yang sedang memberikan CD musik klasik kepada pacarnya karena sudah memberikan hadiah, dan pria ini pun balik meminta hadiah dari pacarnya itu. Wanita ini bernama Billy. Ia sedang berlatih biola klasik di rumahnya. Dia kegirangan karena dapat panggilan telah diterima audisi. Saat ia hendak masuk ke kamar ibunya, ternyata di kamar ibunya itu diperlihatkan beberapa orang sedang melakukan adegan adu cocot, dan si ibunya sepertinya malah menjadi pelatih dari adegan itu. Jingan. Billy pun mengatakan sesuatu ke ibunya kalau dia lolos dalam audisi tahap pertama dan masuk tahap selanjutnya. Setelah mendapatkan panggilan, kini ia dijumpai dengan seorang pria tua bernama Tuan Walsh yang mengaku bahwa dirinya seorang pelatih dari Billy. Terlihat di sini, Tuan Walsh merasa sedikit pesimis terhadap Billy karena dia berhasil melalui ujian pertama dan dia akan bersaing dengan para pemain biola kelas top. Ia dituntut harus belajar menghayati setiap permainannya, tetapi Tuan Walsh ini sepertinya kurang mendukung usaha dari si Billy. Di sini Billy dan saudaranya sedang memperhatikan Hendrik pacarnya yang sedang membuat kayu bakar, dan kemudian mereka berbincang dengan ibunya. Nampak saudaranya iseng dengan bertanya kepada Billy, apakah otong si Hendrik itu begitu besar dan bengkok? Ibunya menyuruh si Billy untuk menikmati sebuah pesta dan nikmatilah pisangnya si Hendrik juga. Mungkin di sini si ibu sudah bermain terlalu jauh, jadi saat berbincang kepada anaknya, ia sangat belak-belakan. Malam harinya, Billy yang sedang membonceng adiknya telah tiba di sebuah pesta dan langsung disambut oleh para pecinta serambi lempit. Mereka pun berpesta sambil minum minuman hingga sedikit mabok. Si Hendrik tampak merayu Billy untuk membawanya pergi. Beradu cocot lah. Tapi Billy menolaknya dan pergi ke kamar mandi. Kembalinya dari kamar mandi, Billy kaget ketika si Hendrik malah sibuk melakukan adu cocot dengan adiknya di area pesta tersebut. Dengan perasaan kecewa, dia pun pergi meninggalkan pesta itu. Diperlihatkan Billy berprofesi juga menjadi tukang cuci piring di sebuah restoran. Kemudian dia berangkat untuk mengikuti audisi lanjutan, dan tibalah dia di tempat tersebut. Sesampainya di sana, ia berusaha menolong seorang pria yang sedang memindahkan pianonya. Dia menghampiri pria tersebut dan malah menatapnya. Tatapan itu seolah-olah menyimpan rasa kagum
atau rasa suka, atau rasa cinta. Jingan nasu. Di tempat persiapan, dia bertemu dengan sahabatnya yang juga ikut audisi bernama Yutsuki. Di tengah pertemuan Billy dan Yutsuki, pengarah suara memanggil Billy untuk menunjukkan permainan biolanya di hadapan juri. Billy tampak gugup dalam pertunjukannya. Beberapa kali dia sempat gagal dan sepertinya juri pun kecewa. Tak lama setelah pertunjukan Billy, tibalah waktu istirahat. Pada waktu istirahat, Billy pun merenung mengapa dia begitu gugup di hadapan juri. Ketika dalam kondisi merenung, tiba-tiba ada seorang pria yang membisikkan kepadanya, "Kau tak apa-apa." Lalu seketika dia memikirkan tentang apa yang dilakukan semenjak dulu. Jadi, Billy ini mempunyai pikiran, di mana pikirannya itu terdapat kenangan. Nah, kenangan itu berisikan cinta pertamanya dia dengan seorang pria. Entah mengapa, setiap kali memikirkan kenangan ia dengan seorang pria itu, otomatis moodnya itu langsung bagus, sangat bagus, dan meningkatkan moodnya dia. Dan karena itu, Billy bisa melakukan pertunjukan keduanya dengan sempurna. Hasilnya dia lolos ke tahap selanjutnya, dan jurinya menyebut dirinya sebagai frigid, artinya kepribadian yang tergantung. Billy pun menceritakan kepada temannya bahwa dia merasakan ada kekuatan setelah seseorang merabanya di belakang panggung. Lalu dia menyimpulkan, mungkin setelah beradu cocok dengan orang asing, dia bisa membangkitkan lagi gairah musik dan kekuatan untuk menampilkan hasil yang terbaik. Dalam sebuah koran, dia mencari pria panggilan dengan tujuan untuk membangkitkan rasa gairah bermusiknya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menyewa pria panggilan itu untuk datang ke rumahnya. Ketika pria panggilan itu datang, karena mereka juga sudah tahu tujuannya, tidak menunggu lama, tidak menunggu apa-apa, dan tidak pemanasan dulu, langsung saja terjadilah yang diharapkan. Di tengah beradu cocok, Billy pun tidak merasakan apapun, padahal niatnya dia ingin merasakan yang dirasakan saat di belakang panggung. Akhirnya Billy pun mendatangi rumah si juri. Dia sepertinya ingin berlatih dan mencari sosok pria yang bisa merubah pertunjukannya atau pria yang berada dalam pikirannya. Nah, di sini jurinya itu mengajarinya dengan bahasa teori, akan tetapi Billy masih tidak menemukan permainan terbaiknya dia. Tak lama setelah itu, juri mulai meraba-raba dan Billy pun merasakan permainan terbaiknya dan gairah musiknya pun kembali. Kembali ke Yutsuki ini, ia mengajak Billy ke basecamp tempat latihan para pemain musik, dan di sana ternyata ada si Kiribo Jesse, pria yang ditaksirnya. Billy tampak terlihat malu-malu tapi mau, lalu diajaklah Billy oleh temannya untuk ke sebuah klub malam, dan temannya memberikan semacam obat perangsang. Ternyata si Kiribo ada di tempat tersebut dan melihat hal aneh setelah Billy meminum obat yang diberikannya. Billy pun berubah menjadi jeruk makan jeruk. Setelah melakukan adegan jeruk makan jeruk, Billy yang berusaha mencari Yutsuki tidak menemukannya sampai di tempat yang biasanya melakukan latihan pun tidak ada. Yang ada hanyalah si Kiribo. Mereka pun melakukan permainan musik dan hampir melakukan. Tahu kan? Namun gagal. Kembali ke Yutsuki, tanpa Yutsuki marah dan mengusir Billy. Dia pun pergi dan bermaksud kembali ke basecamp. Namun di basecamp, dia terlihat seakan-akan si Kiribo bersama wanita lain. Dan dia tidak jadi ke situ dan menginap di sebuah hotel. Sesampai di tempat audisi, si Billy berusaha mencari juri yang bernama Vincent, namun tidak ditemukan. Tujuan dia mencari pria tersebut tiada lain untuk membangkitkan gairah bermusiknya. Tiba-tiba datanglah si juri itu dan memberikan servis kecil untuk membangkitkan gairah semangat pertunjukannya. Di depan dewan para juri, si Billy pun berhasil menunjukkan permainan terbaiknya dan dia lolos ke babak final. Bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada juri itu karena dia lolos ke babak final, si Billy malah digusur oleh si Vince. Dan terjadilah adu cocok lagi, cuk. Jingan. Si Kiribo yang berniat untuk mengembalikan jaket Billy yang tertinggal, dia malah memergoki Billy sedang beradu cocok ria.
Alhasil, si Kribo pun pergi tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Karena merasa bersalah, kini Bele kembali ke hotelnya untuk berkemas. Sebelum pulang ke ibunya, dia terlebih dahulu menggunting telinganya. Asu. Tujuannya agar menghapus titik utama penyebab masalah si Bele. Pada saat di rumah, dia mengemas semua peralatan musiknya untuk disumbangkan ke sekolah musik Tuan Wolf. Dan Bele bilang kepada Tuan Wolf bahwa dia berhenti. Di rumah daripada tidak ada kerjaan, dia membantu bisnis ibunya. Bele pun curhat kepada ibunya apa yang dia alami. Termasuk setiap ada seseorang yang membisikkan kata-kata kepada telinganya, otomatis dia pun hilang kontrol. Akhirnya, Bele pun jujur kepada si Kribo apa yang terjadi padanya dan memperbaiki hubungannya termasuk kepada temannya si Yutsuki. Di akhir cerita, si Bele pun akhirnya mengikuti pertunjukan final dan mempertunjukkan permainannya yang sangat sempurna dengan hasrat yang begitu bergairah. Juri pun puas, si Kribo pun puas, narator dan editor pun sangat puas, dan cerita pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk. Jujur sih, saya pribadi tidak percaya dengan adanya karakter itu di dunia nyata. Walaupun ada, tolong kabari saya. Oke. Di film ini adanya jebakan waktu karena si Bele ini terjebak oleh kenangan, tapi kenangan itu belum tahu siapa orang yang ada di balik pikirannya itu. Terakhir buat kalian, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini. Ngencrot.